masuk ke ladang masyarakat hanya bermodal jembatan bambu setapak seperti ini. Kami ingin diperhatikan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden. Tim Indonesiaku kembali menyambangi bumi Minangkabau. Kali ini di ujung utara Sumatera Barat yang berbatasan dengan Sumut. Kabupaten Pasaman Barat memiliki teritorial wilayah yang luasnya mencakup garis pantai hingga dataran tinggi. Jalan yang kami tempuh ini membelah perbukitan dan sekarang sedang menukik turun curam ke bawah, jadi jalannya juga sangat berkelok sekali. Warga Jorong Sitabu tentu membutuhkan uluran tangan pemerintah, setidaknya untuk mengantisipasi bencana longsor. Ketika longsor terjadi, maka satu-satunya akses jalan menuju Jorong Sitabu ini bisa dipastikan lumpuh. Setelah kurang lebih 7 km dari pusat nagari, kami sampai di Jorong Sitabu. Selamat datang di Indonesia. Saat tiba, saya langsung mendatangi rumah seorang wanita parubaya yang sejak lahir tinggal di Jorong Sitabu. Nenek berusia hampir 70 tahun ini memiliki 9 anak yang sebagian besar pergi merantau. Dikala usia senja, Endrawati harus merawat sang suami yang didiagnosa terkena penyakit herpes. Penyakit kulit yang mengakibatkan nyeri berlebihan pada tubuh membuat suami Endrawati tak pergi meladang selama hampir 8 bulan. Endrawati pun sama sekali tidak mengeluh ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini. Ia justru 2 kali lebih semangat bekerja dikala nenek seusianya bersantai di rumah. Sejak lama, tanaman nilam menjadi penghasilan utama masyarakat Jorong Sitabu. Endrawati merupakan salah satu petani nilam yang memiliki lokasi kebun jauh dari permukiman. Jadi untuk sampai ke kebun nilam, kami harus masuk ke hutan-hutan dulu. Dan ini tuh becek banget hutannya, belok pas jalan. Kurang lebih dari permukiman warga itu ada sekitar 1 kilo. Sampai di kebun melewati hutan seperti ini. Jorong Sitabu yang berada di dataran tinggi dikelilingi alam liar penuh tebing. Tak ada pilihan, masyarakat pun menanam komoditi di lokasi kebun yang terbilang ekstrim. Ternyata kebun nilamnya ada di lembah yang curam. Bahkan bisa dibilang belakang kami ini sudah jurang. Dan sekarang kebetulan ada batang kayu besar yang melintang ke arah sana dan bisa kami seberangi lewat atas batang ini. Cuman harus lepas sepatu dulu karena ngeri licin. Ya, Bu. Secara perlahan, saya pun berhasil menyeberang di atas batang pohon besar ini. Usai perjalanan yang cukup melelahkan bagi saya, akhirnya kami tiba di tempat nilam tumbuh. Tak terbayang, seperti inilah keseharian Endrawati dan para petani ibu-ibu di sini ketika hendak memanen. Di kontur tanah menurun seperti inilah, lokasi Endrawati dan saudara-saudaranya menghabiskan keseharian mereka. Seolah melepas penat dari segala problem, mereka dengan telaten memetik tangkai demi tangkai nilam.
Ternyata yang dipanen itu satu tangkai. Saya juga baru tahu gitu. Jadi setelah dikumpulkan langsung banyak gini, bukan per daunnya yang diambil. Nah, dari sini tuh sudah tercium aromanya tuh mint daunnya, dan yang harum ini, yang wangi itu artinya yang sudah kering. Jadi sekarang kami masih mau mengumpulkan lagi. Tak terasa, waktu semakin siang dan hasil panen kami rasanya sudah cukup untuk dibawa pulang. Rangkaian mengolah nilam dilakukan di permukiman, jadi kami kembali melewati jalur hutan curam dengan membawa banyak daun nilam. Nah, setiap harinya seusai dari kebun, ibu-ibu mengumpulkan nilam ini, bawa pulang ke rumah dengan cara dipikul seperti ini. Saya nggak sanggup kalau bawanya seperti ibu, jadi saya cuma bisa bawa sedikit. Karena bawa sedikit aja udah ngos-ngosan gitu. Apalagi ibu-ibu di sini. Kami masih mendapati teriknya matahari untuk menjemur hasil panen hari ini. Dan syukurlah, daun nilam yang sudah dijemur dari hari sebelumnya kini sudah kering dan bisa langsung dipisahkan ke dalam karung. Daun nilam kering yang hendak diolah akan diekstraksi hingga menjadi minyak. Minyak nilam biasanya diolah menjadi bahan parfum hingga kosmetik. Namun hal itu dilakukan dalam pengolahan pabrik yang masif. Sementara, para petani nilam tak meraup keuntungan besar. Mereka hanya mengharapkan penghidupan dari minyak nilam saja. Nah, dari rangkaian tadi, ini proses akhirnya kita menyuling daun nilamnya yang sudah kering. Kurang lebih sampai menjadi minyak dari daun kering itu ada sekitar 5 jam. Ini masih prosesnya, penyulingannya sangat tradisional. Sebenarnya, bahan wadah yang baik digunakan untuk mengekstraksi daun merupakan stainless. Namun, apa daya, di sini hanya ada satu-satunya drum biasa yang dipakai secara bersama oleh seluruh petani nilam di Sitabu. Bu, jadi kalau ngumpulin 1 kilo minyak nilam ya, itu kurang lebih prosesnya berapa lama sih, Bu? Kalau harinya baik 1 minggu pun bisa, Bu. Tapi kalau cuaca hujan nggak kering nilamnya, nggak dapat 1 kilo 1 minggu. Ibu pernah nggak mengalami gagal panen gitu? Pernah. Pernah. Karena faktor apa, Bu? Ya ada penyakit nilam itu pun ada, Bu, penyakitnya. Ya ada. Rugi sama sekali itu, Bu? Ya. Jadi ibu harapannya apa sih sebetulnya? Kami ingin diperhatikan oleh pemerintah ataupun Bapak Presiden. Semoga terdengar ya, Bu ya. Ibu katanya mau ini ke kebun lagi sekarang? Iya, mau ke kebun. Oke. Kita siap-siap ya, Bu. Ya. Nilam menjadi satu-satunya sumber penghasilan Endrawati. Namun apa daya, untuk mendapat hasil minyak nilam 1 kilogram saja, dirinya harus bersusah payah. Ya, harga minyak nilam yang didapat petani Jorong Sitabu relatif rendah. Hanya berkutat di angka 700 hingga 800 ribu per kilogram. Sangat berbeda dengan harga pasaran minyak nilam yang bahkan menyentuh jutaan rupiah. Faktor tempat tinggal mereka yang amat jauh memerlukan ongkos lebih jika ingin memasarkannya keluar. Hal itulah yang membuat para tengkulak memotong harga jual minyak nilam mereka. Aliran Sungai Batang Sitabu sangatlah deras mengelilingi Jorong ini. Di tengah jernihnya air dan indahnya panorama sungai, rupanya tempat ini dimanfaatkan keluarga Pak Fajrin untuk menggantungkan hidupnya. Warga di Sitabu ada juga yang masih mengambil batu sungai untuk dijadikan bahan baku bangunan. Nah, sungainya ini tuh lebar dan arusnya tuh deras banget gitu. Jadi
Saya yang baru beberapa kali bolak-balik ke tepian sungai aja udah ngos-ngosan banget dan perlu sangat hati-hati. Belasan tahun tinggal di Jorong Sitabu, Pak Fajrin dan keluarganya tak memiliki pilihan selain mengumpulkan batu sungai. Biasanya pekerjaan ini dilakukan ketika ada tetangga mereka yang memesan batu untuk membangun rumah. Rupanya batu yang dikumpulkan tidak dipecahkan menjadi kepingan batu kecil. Batu-batu ini malah sengaja dipilah dalam bentuk utuh. Wah. Emang penghasilannya dari mengambil batu itu berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kadang dapat 1.000, 70.000 satu hari. Nggak nentu juga ya Pak ya? Jelas juga. Itu yang pesan biasanya siapa Pak? Orang kampung sini lah, dekat-dekat sini. Pernah nggak Bapak punya pengalaman apa gitu saat lagi kerja? Sering kayak apa, pleset di batu inilah. Pleset di batu? Darah tangan ininya, tangannya. Kalau seandainya ada pekerjaan yang lain mungkin gitu Pak? Ya. Bapak lebih mau kerja yang lain? Iya, dia kerja apa lah. Duit harapan ini dia ambil batu. Ini kan capek, siku banyak, sikunya. Tak ada pilihan bagi Fajrin. Mau tak mau, dirinya harus melakoni pekerjaan yang menuai risiko tinggi. Alam yang tak menentu membuatnya harus beradaptasi dengan kondisi apapun. Terlebih, sebetulnya pekerjaan ini tak menjamin ia mendapat penghasilan tetap, karena tidak setiap hari ada yang mendirikan bangunan. Saya nggak terbayang ini yang dilakukan oleh keluarga Pak Fajrin tiap harinya. Ini udah gemetar, berat banget batunya. Ya Allah. Fajrin dan keluarganya tetap memupuk harapan agar suatu hari mereka bisa memperbaiki keadaan ekonomi dengan tetap ikhlas menjalankan pekerjaan mereka sekarang ini. Batu yang terkumpul diletakkan, nantinya akan ada tengkulak bangunan yang mengangkut dengan kendaraan. Jadi batu yang tadi dikumpulkan di tepian sungai, kami bawa lagi ke arah pinggir jalan ya, kurang lebih 200-300 meter. Bayangkan masyarakat setiap harinya sumber penghasilan mereka dari ladang, tapi harus dengan cara seperti ini kalau mau pergi ke sana.